Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan industri pengolahan kopi. Dalam hal ini, diperlukan upaya strategis seperti hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan peningkatan kapasitas produksi. Indonesia adalah negara produsen biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan produksi rata-rata sekitar 700.000 ton per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi dunia. Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi terbaik dunia berdasarkan keragaman indikasi geografisnya. Saat ini telah terdaftar 31 indikasi geografis kopi di Indonesia dan masih terus bertambah. Indonesia dikenal sebagai negara yang membudidayakan kopi varietas Arabica, Robusta, dan Liberica. Hal di atas membuat industri pengolahan kopi di dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan seperti kafe, warung, atau kedai kopi yang berkembang pesat baik di kota besar maupun kota kecil. Juga dengan masuknya kopi sebagai bahan baku untuk berbagai produk spa dan kecantikan. Melalui perkembangan tersebut, Indonesia yang awalnya dikenal sebagai produsen kopi perlahan berkembang menjadi negara konsumen kopi. Dengan potensi pasar di dalam dan luar negeri yang masih terus berkembang, kinerja industri pengolahan kopi nasional perlu terus didorong agar bisa lebih berdaya saing. Apalagi sektor ini termasuk dalam kelompok industri makanan dan minuman yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kementerian Perindustrian mempunyai kebijakan dalam pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jenis kopi yang sering digunakan di Indonesia ada 3 dari sekian banyaknya menu kopi, yaitu ada kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Potensi kedai kopi yang sangat luar biasa ini tentunya banyak orang yang mengincar industri kedai kopi ini dan berlomba-lomba untuk mendirikan kedai kopi. Harus ada strategi pemasaran tersendiri agar pasar yang dituju pun tetap pada genggaman kita itu. Di sini menurut saya ada beberapa strategi pemasaran yang perlu diterapkan kedai-kedai kopi yang ada agar kita bisa bersaing untuk bisa mendapatkan pangsa pasar yang yang pertama mungkin seperti media sosial itu masih menjadi primadona untuk sistem pemasaran sekarang atau digital marketing, karena rata-rata pemasaran lewat digital marketing itu jangkauannya lebih luas dan jumlah pengunjungnya pun tentunya akan lebih meningkat karena dari pengunjung sudah melihat terlebih dahulu mungkin dari konten-kontennya dari kafe kita atau kedai kita, kemudian menu-menunya ataupun kondisi tempat yang bisa dilihat di media sosial itu sendiri yang akan jadi pertimbangan apakah konsumen mau berkunjung ke kedai kita atau. Baik, berbicara industri kedai kopi di Purwokerto untuk saat ini sudah makin banyak dan makin menjamur di mana-mana. Dari yang di tengah kota, di pinggiran kota, sampai di pusat kota pun ada. Bahkan di Purwokerto ini di daerah pegunungan pun juga ada kedai kopi. Itu membuktikan bahwa industri kopi di Purwokerto dalam sektor kedai kopi atau coffee shop itu sangat banyak dan mungkin juga ada peningkatan. Oke, dari video-video yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok, baik saat ini kita akan membuat kopi yang home industrial sekali, yaitu kopi tubruk atau orang-orang tua itu mengenalnya biasanya kopi celepok. Jadi biji yang kita gunakan itu adalah jenis Robusta yang berasal dari daerah Gesing, Temanggung. Yang sebelumnya kopi ini udah saya haluskan dan saya akan haluskan lagi melalui gilingan. Terus nanti kita timbang atau kita gramasi, lalu kita seduh. Baik, mungkin kita jelasin alat-alatnya dulu kali ya, boleh sedikit. Ini namanya grinder. Terus yang ini adalah kettle untuk menuangkan air ke dalam kopi dan lain sebagainya lah. Ini timbangan dan ini cangkirnya. Oke, langsung saja. Ini apa ya?
kopi yang biasanya dipakai oleh coffee shop itu kisaran 10-15 gram per cup. Oke, ini kebetulan saya pakai yang 10 gram. Kita ulangi. Baik. Proses pertama yaitu blooming. Oke, kita mulai. Kunci dari blooming itu semua kopi harus kena air agar merata. Karena gampangannya ini adalah proses pembuatan cita rasa dari karakter kopi itu sendiri. Oke. Setelah itu kita tunggu sampai 30 detik. Lalu kita lanjut lagi dengan metode yang namanya pouring. Pouring itu kita menambahkan air ke dalam blooming yang tadi sudah kita lakukan. Oke, kita tambahkan air 30 detik sampai 150 atau sesuai selera kita. Kebanyakan kalau orang-orang tua itu mintanya yang buket. Buket itu ya berarti sekitar 110 lah, 110 sampai 30. Dan sudah selesai kopinya, tinggal kita nikmati.